Rabu 18 Januari 2023, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Lingkup Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan, bertempat di Pendopo Bupati HSS. Adapun kegiatan ini dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, para asisten, staf ahli, para pimpinan perangkat daerah, kepala bagian dan camat. Kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah ini sebagaimana biasa meliputi sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muchiar Dahri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Bupati beserta istri kepada semuanya. Yang kita hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ibu, Allah Dinas, Kepala Bagian, hadirin hadirat yang marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya juga pada subuh ini kita kembali bisa hadir di aula ini di majelis ini dalam keadaan sehat. Sehat lahir dan batin, dan kita baru saja melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat fardu subuh, dan insyaallah kita bisa kembali melanjutkan amalan kita, yaitu tafsir Al-Quran, dan kita masih dalam surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Dan ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian? Qalu khairan, mereka orang-orang yang bertakwa itu berkata kebaikan. Jadi apa yang diturunkan Allah itu Al-Quran. Dan apa isi Al-Quran? Kebaikan. Jadi isi Al-Quran itu kebaikan semata. Nah tentunya kita mestinya tidak tahulah tentang kebaikan itu, kayak apa dalam kebaikan itu. Nah itulah kita mempelajari, kita masuk pada subuh ini, kita mempelajari apa sih yang namanya kebaikan itu. Nah ternyata pertama adalah akidah yang benar, akidah yang benar kebaikan. Jadi kalau akidahnya, etikatnya tidak benar, berarti itu bukan suatu kebaikan. Bagaimanapun dia bukan suatu kebaikan. Nah kemudian menyusul daripada etikat yang benar itu, akidah yang benar itu adalah ibadah yang benar. Otomatis
Ibadah yang benar terdiri daripada pertama, siapa yang diibadahi tadi, siapa yang disembah tadi, itu sudah kita ketahui dan kita yakini dengan benar. Kemudian yang kedua adalah cara kita beribadah tadi memang benar sudah. Nah, jadi pertama itu namanya apa? Ya, batinnya, kemudian lahirnya. Bagaimana ibadah kita khususnya adalah salat. Jadi bagaimana salat kita ini sudah begini atau belum? Jadi jangan apa? Jangan merasa aman bahwasanya salat kita ini sudah betul. Coba tadi kaji lagi. Nah, kalau perlu itu datanglah kepada tuan guru. Nah, kalau mungkin belum tidak ada pengajian khusus, datang tuan guru. Coba orang salat belum juga. Sahabat itu sahabat itu. Mungkin ada sebagian sahabat itu pernah melihat salatnya Rasulullah ataupun tabi'in itu jelas ada bertamuan dengan sahabat awal Nabi kan, ada pernah melihat salatnya Nabi. Nah, jadi betapun yang tanya kepada Abu Hurairah, ini lihat aja sini, salatku ini yang paling mirip dengan salat Rasulullah SAW. Jadi kita itu aja ya memang bisa dengan imam, bagaimana imam yang baik ya. Tapi lebih bagus lagi kita itu dengan langsung ditegur oleh sebaiknya ya. Jadi ada yang sudah mensahkan salat kita. Ya kadang-kadang kita inilah melihat orang salah, rasanya ragu. Tapi kalau orang itu sendiri memang udah salah, ragu-ragu nyaman benar. Itu. Jadi tadi apa? Akidah yang benar, cara yang benar, ya. Nah kemudian yang terakhir adalah niat yang benar, niat yang benar. Nah niat yang benar itu kan usalinya itu ada, itu tahu berentaan kalau niat untuk apa namanya digawe itu biar ada sana disambat tahu. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, itu adalah karena apa kita mengerjakan. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu memang mestinya kita sadar kenapa kita mengerjakan, kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita berzakat, itu kan. Nah, tentunya sudah jelas itu mestinya adalah semata-mata karena Allah. Khairan, qalu khairan. Mereka berkata, orang-orang yang bertakwa, karena mereka yang mengetahui Al-Quran itu sesungguhnya kebaikan, maka mereka mengatakan kepada qalu khairan. Jadi akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, itu selalu merupakan kepada Al-Quran secara global. Secara terperincinya itu hadis. Maka sebenarnya kita perlu banyak mengenal hadis. Kita perlu banyak mengenal panggilan Nabi, kelakuan Nabi. Karena hadis itu apa? Qaul dan fi'il dan takrir dari Nabi SAW. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mau mengenal bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana perkataan Nabi, apakah benar cintanya? Tidak cukup kita hanya sekedar baca kitab, ya. Banyak yang ada tersebut di dalam kitab itu bukan disebutkan di dalam hadis Islam. Ya,
Apalagi sekarang banyak sudah terjemah di situ. Tidak dilarang baca hadis. Kalau bingung tak pernah ulama. Iya. Jadi gunakan ulama itu tempat bertanya. Apalagi sekarang mudah banget. SMS ada, apa itu WA, salah dijawabkan oleh ulama. Anda bisa menjawab. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Ini wajib kita imani. Kebaikan tadi apa? Ya ada di dalam Quran, ada di hadis. Nah, kita kerjakan dengan yakin bahwa itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tentunya segala yang namanya keburukan. Nah, yang keburukan itu lawan dari apa yang kebaikan yang disebutkan di dalam Quran dan dalam hadis. Nah, itu tentunya harus kita tinggalkan sedapat mungkin. Kalaupun melanggar, terampak, memang kita ini mahalul khata, pemiskan, tempatnya sudah salah itu. Masih ada lagi pemutihan, pembersihan yang masih ada. Cuma memang ada beberapa yang sulit untuk diputihkan itu, sulit untuk ditinggalkan. Kemaksiatan itu ada memang. Nah, kalau memang kita sudah berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan tadi, memang sulit benar. Kadang-kadang saya orang dorokok juga imbah-imbah itu sana karena terboleh pulang, dan dia terboleh pulang, atau orang bapak pantang darah tinggi tahu aja sudah, tapi badan ada tahan juga. Ya, orang mah sudah ada tahu mah, tapi badan ada tahan juga. Nah, maka solusinya yang terakhir adalah tadi tobat sudah boleh. Yang Nabi adbi sayyatal hasanata tamhu. Iringilah kejahatan, keburukan, kemaksiatan itu dengan kebaikan. Dia akan menghapuskan. Di antara yang menghapuskan kejahatan, keburukan itu adalah sedekah. Cuma syaratnya seperti jangan sedekah itu dari duit itu adalah dari halal juga kan. Iya kan, ada jangan ke dalam sedekah. Tapi memang ada wajib dibuang kan. Ya. Kalau kita membuang itu ada jadi pahala. Ya kan. Kemana membuang? Ya kepada hal-hal yang misalnya orang fakir benar, itu bisa. Orang fakir benar dan juga usaha fakirnya pulang mana ada tapi memilih juga. Kalau ada duit-duit meragukan, artinya sebaiknya duit meragukan itu nilai nakal, jangan dicampur. Jadi nyaman kan? Kalau kita harus dibuang duitnya tadi itu enak. Kayak dicampur dengan aneh namanya untuk membuang duit. Kalau ada. Waladarul akhirati khair, dan sungguh negeri akhirat itu terlebih baik. Terlebih baik, jauh terlebih baik daripada dunia ini. Dunia sudah jelas selalu bercampur antara nyaman orang sakit, antara nyaman orang nyaman, tercampur, tidak ada yang nyaman seluruhnya, tidak ada yang mudah seluruhnya. Jadi akhirat itulah kainan terpisah. Ada yang nyaman seluruhnya,
dunia tidak bisa memisahkan antara yang baik dan yang buruk, walaupun dia beriman, tapi dia tidak bisa memisahkan yang baik digawi juga, yang buruk digawi juga. Ada orang tuh masalah kebaikan, masalah ceramah agama macam-macam, iya juga hukum agama. Masalah kerasmin, iya juga hukum agama. Ada dicampur. Nah itu kayaknya di akhirat itu tercampurnya kayak apa? Kan neraka surga, ya kan neraka surga. Jadi kalau di dunia ini mahir dicampur, duit tadi mahir dicampur, halal cukup juga, haram cukup juga, harus campur. Maka supaya kita itu jangan bercampur, nah di dunia ini usahakan kada bercampur. Majelis pun kada bercampur, ya. Kawan pun jangan bercampur. Ya kalau terpaksa bercampur, tetap paksa benar aja ya. Kadang-kadang kita terpaksa bercampur orang penyembelihan, tapi usahakan lebih banyak hidup kita itu bercampur dengan yang orang baik. Namun juga bergaul dengan orang kalau kita bisa mewarnai mereka, kalau kita bisa mewarnai mereka, tapi kalau kita kalau bisa kita minta seret aja. Jadi untuk mendapatkan hasanah tadi, ya, kebaikan tadi. Wala ni'ma darul muttaqin, dan sungguh itulah akhirat, yakni surga tadi, itulah nikmat bagi orang-orang yang bertakwa, tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu camkan. Jangan kita iri ataupun merasa silau dengan orang-orang yang punya kedudukan dunia tetapi tidak bertakwa. Dan kita merasa beruntung walaupun kita begini, walaupun kita tidak termasuk orang yang hebat, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya kalau bisa paling bertakwa. Paling bertakwa di antara paling ada dulu di rumah paling bertakwa, di kampung paling bertakwa, ya, di kantor kita paling bertakwa kita. Ya. Sampai batas kampung ini sudah lumayan. Di kampung itu kan paling ada dulu kalamber ya sobat, ya. Nah, itu paling bertakwa. Dulu zahirnya dulu, tapi kan tadi batinnya tadi akidah. Akidahnya paling yakin, ya. Usahakan kita itu menjadi orang yang paling yakin. Jadi itu, jangan akidah itu keyakinan itu sekadarnya. Jadi siapa itu ujar presiden siapa? Why not the best? Why not the best? Kenapa tidak jadi yang terbaik? Waj'alna lil muttaqina imama, itu kan doa kita. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ya Allah imam bagi orang yang muttaqin. Jadi orang imam jadi orang muttaqin dilanggar kalau seorang jadi imam. Imam muttaqin. Orang-orang yang lain bertakwa, tapi kita imam, kita yang paling bertakwa. Jadi harus ditanamkan itu. Kalau orang ahli dunia dia berebut untuk menjadi nomor satu urusan dunia, ya kan? Kita tidak usah. Kita hendaklah berlomba-lomba nomor satu urusan. Jangan lemah.
hati. Jangan mau ini. Kalau ini ada potongan aja. Ya, kenapa ada potongan? Potongan ada, jahitan aja lagi. Potongannya ada di kitanya, potongan ahli surga, potongan mutakin ada. Maka karamna bani Adam, kami sudah memuliakan anak Adam. Ada potongan. Kalau setan nggak ada potongan. Setan nggak ada potongan ahli surga, tidak. Ya. Tapi kalau manusia potongannya ada. Tapi jahitannya mana tetap lagi. Nah, tinggal kita menjahitnya. Kalau potongannya sudah ada, jahitannya kita. Yakinlah. Tak punya hati. Anak masuk surga, anak masuk anak akan dicampur lah. Sudah, tadinya sakit, ada neraka itu sakit. Coba aja haling tangan berapa sakit. Orang yang bukan itu bingung. Jadi nanti pelan-pelan kita pertama nanti dimulai dari ilmu yang lemah. Orang yang diberikan cagar nang kebaikan tadi oleh Allah Ta'ala, dia dijadikan gemar menuntut ilmu. Itu orang yang cagar diberikan kebaikan tadi surga oleh Allah Ta'ala, dijadikan gemar menuntut ilmu. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu biasanya hadis itu ditulis di awal kitab apa aja itu biasanya terutama gitu. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, dijadikannya dia mengerti agama. Mengerti agama. Jadi ufaqih itu sebenarnya bukan yang urusan fikih, cuma biasanya ditulis di kitab fikih Jawa. Yufaqihu fiddin, dia pahamkan agama. Agama itu apa? Jibril sudah datang kepada Nabi mengajarkan kepada hadirin, kepada sahabat. Jibril dalam bentuk manusia datang bertakun, ya Muhammad akhbirni ma huwal Islam. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Itu Islam. Dijawab oleh Nabi, al-Islamu antas syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta wajar Jibril. Benar. Bingung Umar jadi Umar. Nah, cuma enggak apa? Akhirnya anil iman, kabarkan kepada tentang iman. Nabi al-Iman antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antum min bil qadri khairihi wa sharrihi. Sadaqah. Akhbirni anil ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhbirni an-sa'ah. Kabarkan kepada tentang kiamat. Apabila jadi Nabi wamal mas'ul bi a'lama minasai. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang mana. Sama ada tahu kita ajaran tentang pemilihan kiamat. Cuma jalan Jibril akhbirni an imaratiha, kabarkan kepada tentang tanda-tandanya. Tanda-tandanya berapa? Bila ada tandanya kan terpantau. Yang Nabi antalidal amatu rabbana, bahwa melahirkan seorang hamba sahaya perempuan itu akan anaknya tuan. Jadi anaknya jadi tuan. Namanya budak, anaknya tuan. Ya itu memang ada terjadi sudah, dan itu sudah terjadi. Tapi ada orang menafsirkan orang anaknya aja hanya uhir orang kita. Anak tuh juga orang perintah, katanya kalau kita punya susuruhan, perubahan bukan akan mau main anak disuruh ngomong perintah, kalau sekarang baju ada yang begitu. Nah, jadi setelah orang itu, yang kedua apa? Orang-orang Arab Badui
tadinya ada bersandar, ada baju, ada tapi nah ketinggian rumah. Nah, kalau sudah terjadi kan sudah terjadi orang Arab ketinggian rumah, ya kan? Ya, nah lalu setelah orang tadi pulang, Jibril tadi pulang, ujar Nabi, kata tadi ya Umar, tahu kan kamu Umar siapa itu? Ujar Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya terlebih tahu. Itu dia Nabi Jibril. Wa Jibril yu'allimuka dinaka. Itu adalah Jibril yang mengajarkan kepadamu agama kamu. Jadi agama kita apa? Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Ihsan artinya yakin benar kita. Tak bisa. Yakin benar kita yang kita sembah itu ada, melihat, mendengar, mengetahui. Dan kemudian tingkat yang tertinggi daripada itu, daripada yakin benar apa? Akibatnya ada. Akibat dari yakin itu apa? Merasa. Jadi mula-mula kita tuh yakin Allah itu ada, Allah itu melihat kita, Allah itu mengetahui kita, Allah itu mendengar kita, itu yakin kita. Tapi kemudian setelah itu tingkatnya adalah merasa. Jadi kita terasa adanya Allah itu terasa adanya Allah itu nampak. Kita yakin bahwasanya kita ini selalu dilihat Allah, selalu didengar perkataan kita, selalu diketahui apa yang dalam hati kita. Merasa, bukan hanya yakin tapi merasa dilihat. Nah inilah yang tertinggi oleh orang ahli sufi, ahli tasawuf, itu disebut daud. Cuma ini ada 6 daudnya tuh leset, dikir berkadar, campur daud itu. Ini supaya supaya hati manusia berkadar. Itu daud yang terbiasa. Belum lagi sampai kepada apa namanya jadi belum lagi yakinnya belum, apanya belum, sudah kena tahu ya, yang tadi. Inilah yang Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Salah dan salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.